Horas, kembali renungan harian Carpe Diem menjumpai Anda sekalian di hari ini, Selasa 15 Oktober 2024. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai merenungkan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku yang di nomor 228, bait yang pertama dan yang kelima. Yesus hapusku unang mapasumbu au dihapun jangan binasumar bunga tutup tundunganku di perjalananku. Yesus hapus aku unang apa sembuh. Yesus Tuhanku persigatungaku. Yesus Tuhan mihapun seau tada atahutan ang dipermarah. Yesus Tuhanku persigatungaku. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Ayub pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Sudahkah Anda menonton film yang berjudul Budi Pekerti? Film layar lebar ini sudah dapat disaksikan sekarang di Netflix. Jalan ceritanya berkisah tentang seorang guru bimbingan konseling yang namanya tercemar oleh karena sebuah postingan video di media sosial yang menjadi viral. Rupanya, video yang viral itu tidak menunjukkan kejadian yang lengkap dari apa yang dialami dan dilakukan oleh sang guru BK tersebut. Karena pencemaran nama baik dan pencemaran kredibilitasnya sudah mulai mengganggu karirnya di sekolah, ia dan anaknya mengunggah video klarifikasi yang menceritakan kisah lengkap peristiwa di balik video viral tersebut. Dari sinilah mulai kerumitan masalah semakin berkembang. Alih-alih menyelesaikan masalah, yang terjadi justru memperbesar dan memperlebar masalah. Klarifikasi yang diberikannya justru berkembang jadi seperti perdebatan saling jawab melalui media sosial yang tidak berakhir, malah semakin meruncingkan masalah. Ayub juga mengalami tuduhan yang serius dari para sahabatnya. Ia yang terkenal sebagai orang yang saleh, tiba-tiba mendapat musibah yang bertubi-tubi, mulai dari ternak dan hartanya yang habis, anak-anaknya yang mati, istrinya juga yang tewas, dan bahkan kulit tubuh Ayub pun dipenuhi oleh bara atau koreng yang membusuk. Kondisi itulah yang membuat para sahabat Ayub menuduhnya telah melakukan dosa besar terhadap Allah, sehingga Allah menimpakan bencana besar itu kepada Ayub. Ayub yang tahu betul bahwa dia tidak bersalah mulai menjawab dengan bantahan terhadap tuduhan itu. Namun berbagai bantahan itu dijawab juga oleh para sahabatnya yang terus-menerus menuduh dan meminta Ayub untuk bertobat agar dilepaskan dari malapetaka yang sedang menimpanya itu.
tahu bahwa semua bantahannya tak ada gunanya, dan bahwa hanya Allah lah yang tahu bahwa dia tidak bersalah. Ayub lalu berseru kepada Allah, "Biarlah Engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku?" Pada titik ini, Ayub menyadari bahwa sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang tidak punya pengertian, dan hanya Allah lah yang dapat menjadi jaminannya bahwa dia berkata benar. Karena itu tidak perlu Ayub berpanjang lebar dalam perdebatan, karena dia tidak akan mendapat persetujuan dari orang-orang bebal seperti para sahabatnya itu. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, menurut Profesor Renald Kasali, SDM di Indonesia sebagian terbesarnya adalah lulusan SD, SMP, dan SMA saja. Dan tingkat kecerdasan literasi bangsa kita sangat rendah dibanding negara-negara lain. Akibatnya banyak persoalan kecil menjadi biang keladi keributan dan perdebatan besar yang berujung kepada masalah yang lebih besar. Masalah kecil berkembang menjadi masalah besar karena kurangnya pengertian. Kondisi tersebut bisa saja berdampak kepada kita atau mengenai kita. Karena kurangnya pengertian, bisa datang tuduhan yang tidak berdasar kepada kita. Dalam keadaan tersebut, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa di saat kita tidak dapat berharap mendapat persetujuan dari manusia-manusia tak berpengertian, harapan kita hanya kepada Allah saja. Sehingga kita tidak perlu berpanjang bantah, sebab tidak akan ada persepakatan dan pemahaman. Malah sangat mungkin akan berujung kepada semakin meruncingnya persoalan seperti yang digambarkan dalam film Budi Pekerti di atas. Dalam hal itu dibutuhkan kesabaran dan pengendalian diri dari diri kita, sehingga bibir, lidah, dan kata kita tidak terikut-ikut dalam pertengkaran yang sia-sia dan berujung dosa. Jaminan kita bahwa kita tak bersalah hanyalah Allah. Karena itu kita tidak perlu mencari jaminan kebenaran dari orang-orang tak berpengertian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya Engkau menolong kami untuk terus-menerus belajar dan memperoleh pengertian, sehingga kami dapat menghidupi hidup kami ini dengan cara yang benar. Dan ketika datang berbagai tuduhan tak berdasar, biarlah kami hanya berharap kepadamu, dan kami tidak jatuh dalam perdebatan yang membawa dosa dan persoalan lebih besar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.